Assalamualaikum para pemirsa PDTV. Kembali berjumpa di acara forum bahasan bersama saya, Mang Is. Sebuah forum yang membahas berbagai isu dan peristiwa baik yang terjadi di masa lalu maupun di masa sekarang. Kali ini materi yang akan kita bahas seputar rencana pemilu yang akan dikembalikan ke sistem proporsional tertutup. Karena itu materi bahasannya saya beri judul Pemilu 2024 kembali ke zaman beli kucing dalam karung. Baik para pemirsa, materi bahasan yang telah saya siapkan ini sebaiknya dibacakan saja ya, biar jelas. Baru komentarnya akan saya sampaikan secara lisan. Seperti para pemirsa ketahui, baru-baru ini dunia perpolitikan di negeri kita kembali heboh gara-gara ada pihak-pihak yang menginginkan pemilu dikembalikan lagi ke sistem proporsional tertutup seperti dulu, dari sistem proporsional terbuka yang berlaku sekarang. Bahkan Mahkamah Konstitusi kini sedang menggelar judicial review atau uji materi atas Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengetahui apakah menurut konstitusi kita itu pemilu dengan sistem proporsional tertutup bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, jika bisa dan Undang-Undang Pemilu dirubah, maka pemilu untuk Pileg tahun 2024 nanti akan dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Nah, itu artinya kehidupan demokrasi kita mundur. Kembali ke zaman dulu, zaman ketika kita memilih calon anggota legislatif atau caleg, seperti membeli kucing dalam karung, tidak jelas. Bagaimana tidak hak kita sebagai rakyat pemilih diamputasi dan dikebiri, karena kita tidak bisa memilih langsung calon wakil-wakil kita di DPR maupun di DPRD. Kita hanya diharuskan mencoblos partainya saja, sedangkan figur caleg sudah ditentukan oleh masing-masing parpol pengusung, termasuk dalam menentukan nomor urut caleg berdasarkan kriteria mereka. Tak pelak lagi, rencana merubah pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup tersebut yang mendapat dukungan penuh dari partai penguasa PDIP memicu reaksi keras dari 8 parpol lainnya. Seperti telah diberitakan oleh banyak media beberapa waktu lalu, pimpinan dari 8 parpol berkumpul untuk menyatakan sikap menolak. Bahkan menurut kabar terakhir, mereka akan menggugat MK. Alasan mereka sama, yaitu tidak ingin kehidupan berdemokrasi kita mundur lagi ke masa lalu. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan, muncul usulan dari seorang pakar politik agar ditempuh jalan tengah. Seandainya sistem proporsional tertutup tidak disetujui. Bagaimana usulannya? Yaitu dengan menerapkan setengah sistem proporsional tertutup dan setengah sistem proporsional terbuka, seperti yang diterapkan di Jerman, katanya. Waduh, pemirsa, belum terbayang di benak saya bagaimana tuh cara melaksanakannya. Tapi mungkin ini menurut saya ya, pemilu dengan sistem proporsional tertutup itu bisa saja diterapkan, tapi hanya untuk memilih caleg untuk DPR RI atau DPR pusat. Sedangkan untuk memilih caleg DPRD, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, masih bisa diberlakukan sistem proporsional terbuka seperti yang berlaku sekarang, atau sebaliknya. Apa alasan PDIP sehingga mendukung pemilu 2024 dikembalikan ke sistem proporsional tertutup? Karena pemilu dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini, biayanya terlalu mahal, mencapai 21 triliun rupiah. Angka 21 triliun rupiah itu menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto didapat dari hasil perhitungan biaya per satu suara sebesar 10.000. Nah, dari total dana 21 triliun itu, berapa sih jumlah pemilih pada pemilu 2024 mendatang? Ya, tinggal dikalikan saja.
yaitu 21 triliun dibagi 10.000, maka akan ketemu angka 210 juta. Nah, angka sebesar itulah jumlah pemilih yang akan memberikan suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Jumlah tersebut harus kita pantau dan kawal agar tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Soal biaya pemilu 2024 mahal, ya jelas mahal lah, karena kenaikannya terlalu besar dibandingkan dengan biaya pemilu tahun 2019 lalu. Maaf pemirsa, saya kurang jelas menangkap pernyataan Sekjen PDIP mengenai biaya pemilu 2019 lalu. Apakah 9 triliun atau 19 triliun? Sementara data yang ada di komputer saya hilang. Jika benar biaya pemilu tahun 2019 lalu sebesar 9 triliun, berarti biaya untuk pemilu 2024 mengalami kenaikan yang cukup luar biasa besar, mencapai lebih dari 2 kali lipat. Biaya pemilu yang amat besar itu tak urung menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Bahkan ada yang bilang jangan-jangan kenaikan biaya pemilu sengaja dibikin tinggi agar ada alasan untuk mengembalikan pemilu ke sistem yang lama, karena pemilu sistem sekarang biayanya terlalu mahal. Tidak apalah biaya pemilu 2024 lebih mahal, asalkan pemilu dilaksanakan secara jujur, transparan, dan berkualitas, daripada duit negara terkuras terus karena digerogoti oleh tikus-tikus berdasi. Benar nggak pemirsa? Kasus meninggalnya ratusan KPPS pasca pemilu 2019 menjadi alasan lain mengapa PDIP mendukung perubahan sistem pemilu tersebut. Selain itu, perubahan sistem pemilu juga dimaksudkan untuk menyederhanakan penyelenggaraannya dan mencegah praktek money politik yang marak di tengah masyarakat, kata Sekjen PDIP. Merubah sistem pemilu tidak menjamin praktek money politik bisa menghilang. Bahkan dengan pemilu sistem proporsional tertutup sekalipun, peluang terjadinya praktek kotor itu bisa saja berpindah ke dalam lingkaran internal partai melalui jual beli nomor urut caleg, seperti yang sering terjadi di masa lalu. Nomor satu menjadi rebutan banyak bakal caleg, karena siapapun yang memegang nomor urut tersebut sudah pasti menang. Andai kata nomor satu bisa dilelang, maka berapapun nilainya akan dibeli oleh para caleg yang secara materi mampu. Nah, pertanyaannya, wakil rakyat yang terpilih karena uang itu yang kita harapkan? Tentu saja tidak kan. Kita menginginkan anggota dewan terpilih itu benar-benar orang yang berkualitas. Jadi menurut saya dengan cara apapun, praktek money politik dalam setiap pemilihan pejabat publik itu pasti ada. Wong sudah menjadi budaya kok. Budaya money politik khususnya di level grassroots atau tingkat bawah hanya bisa hilang dengan sendirinya jika kesejahteraan masyarakat sudah meningkat dan tingkat pemahaman dan kesadaran politik mereka sudah tinggi. Jadi selama faktor-faktor penyebab maraknya praktek money politik tersebut belum bisa dipenuhi, maka jangan berharap budaya money politik akan lenyap dari negeri kita ini. Jika menurut Undang-Undang Dasar 45, pemilu dengan sistem proporsional tertutup itu visible, dan MK menyetujui Undang-Undang Pemilu direvisi oleh DPR dan disahkan oleh pemerintah, maka pemilu dengan sistem proporsional tertutup sudah bisa dilaksanakan oleh KPU pada pemilu pileg tahun 2024 nanti. Tapi resikonya MK akan menjadi bulan-bulanan serangan kritik dari 8 parpol yang menolak. Bahkan seperti telah disinggung di awal, mereka siap-siap menggugat MK ke Mahkamah Agung. Menurut para pemirsa, bisa nggak ya Mahkamah Konstitusi digugat? Soalnya MK itu super kuat loh. MK beranggotakan 9 hakim yang terdiri dari 3 hakim hasil usulan Presiden, 3 hakim hasil usulan DPR, dan 3 lagi
hakim hasil usulan Mahkamah Agung. Bisa atau tidaknya MK digugat, menurut saya seorang awam hukum tergantung dari materi yang menjadi dasar gugatan. Kalau materi yang menjadi dasar gugatannya itu menyangkut hasil uji materi dan persetujuan undang-undang pemilu dirubah, itu jelas tidak bisa karena keputusan MK itu bersifat mengikat dan final. Sebab selain MK tidak ada lagi lembaga peradilan konstitusi yang berada di atasnya yang memungkinkan para penggugat dapat menempuh kasasi atau naik banding. Materi dasar gugatan yang mungkin bisa diajukan menyangkut hakim MK yang berperilaku tidak adil dan mengabaikan penolakan terhadap 8 parpol itu. Mungkin atas dasar itulah ke-8 parpol itu mengajukan MK ke Mahkamah Agung. Seperti para pemirsa ketahui, pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang berlaku sekarang itu hasil keputusan MK sendiri setelah menampung aspirasi dari masyarakat sesuai amanat reformasi. MK telah menyetujui perubahan undang-undang pemilu dari sistem proporsional tertutup warisan rejim Orde Baru ke sistem proporsional terbuka. Wah, sudah jam 4 pagi nih, subuh. Pemirsa, tayangan ini dilakukan di malam menjelang subuh memang. Nah, sekarang mau dikembalikan lagi ke sistem pemilu proporsional tertutup. Bukankah itu sama artinya Mahkamah Konstitusi menjilat kembali ludahnya sendiri? Apakah di balik usulan perubahan sistem pemilu itu ada political interest atau kepentingan politik pihak-pihak tertentu? Ya sudah pastilah, gak mungkin gak ada kepentingan. Sesuatu yang diperjuangkan parpol tujuannya kan kepentingan. Entah itu untuk kepentingan partai atau untuk kepentingan umum. Dengan dikembalikannya pemilu ke sistem lama, ada kesan memaksakan kehendak. Misalnya, sebuah parpol tahu calegnya bakal tidak laku dijual ke masyarakat. Mungkin dia pernah membuat rakyat kecewa akibat dari tindakan atau ucapannya. Jadi si caleg tersebut tidak akan dipilih oleh rakyat jika pemilihan dilakukan secara terbuka. Padahal si caleg itu sangat dibutuhkan oleh partai tersebut untuk menjadi wakilnya di lembaga legislatif. Jadi dengan cara apapun si caleg tersebut harus jadi anggota legislatif. Karena itu dia harus dipilih secara tertutup. Sekjen PDIP menegaskan pihaknya mendukung uji materi undang-undang pemilu agar sistem pemilu bisa dikembalikan ke proporsional tertutup. Itu bukan semata ingin partainya terus berkuasa. Yang benar Pak. Para pemirsa mungkin masih ingat Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDIP, sebelumnya pernah mengatakan tidak akan ada perubahan undang-undang pemilu sampai pemilu 2024. Itu dikemukakan di tengah derasnya arus desakan dari berbagai parpol yang menginginkan undang-undang pemilu diadakan judicial review dengan harapan ketentuan presidensial threshold 20% bisa diturunkan menjadi 0%. Tapi tuntutan mereka ditolak MK. Nah, dari masalah yang kita bahas ini, saya mencium aroma tidak sedap. PDIP tidak konsisten dan MK tidak adil. Demikian para pemirsa, semoga tayangan forum bahasan ini bermanfaat. Dan jika ada salah, saya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi pada tayangan forum berikutnya. Wassalam.